Saya ingin dalami Pak Harli, apa kemudian hubungannya barang sitaan ini dengan kasus hukum yang menjerat 4 hakim kita? Ya, penyidik sangat berkepentingan, ya. Di mana kepentingannya? Kan kita sesuai dengan rilis yang bisa sampaikan itu ada sekitar 60 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 60 miliar ini sudah diserahkan ke majelis? Atau jangan-jangan apa yang menjadi porsi dari yang bersangkutan terhadap 60? Atau kemungkinan adakah di luar 60? Nah, maka kemungkinan semua itu ya penyidik harus secara antisipatif melakukan dalam rangka penelusuran aset. Nah, mungkin saja terkait dengan TPPU. Terkait dengan TPPU? Mungkin saja, ya kan? Nah, jadi semua itu sedang berproses dan dilakukan pendalaman oleh penyidik. Oke. Atau mungkin ada asumsi juga bahwa mobil ini mungkin saja akan diserahkan ke hakim kita. Nah, itu juga sedang didalami, ya kan? Karena kalau kita lihat ini apakah yang masih baru atau yang belum, ya kan? Apakah ini bagian dari gratifikasi atau tidak, ya kan? Apa awal mula Kejaksaan Agung pada akhirnya mengendus, Pak, kasus suap ini yang kemudian menjerat 4 hakim kita? Penyidik dalam menangani perkara terkait dengan perkara di Surabaya, ya. Ronald Tanur ya, Pak, ya? Ya, Ronald Tanur, ZR, ya kan? Nah, kita kan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, ya, handphone dan lain sebagainya itu. Nah, semua itu kan diverifikasi dan oleh penyidik melihat bahwa ada catatan-catatan atau keterangan yang berkaitan dengan MS. Maka inilah yang didalami. Nah, ternyata tanggal 19 Maret itu kan ada putusan non-selah. Maka penyidik mencoba melihat setelah melakukan kajian ada korelasi dengan catatan ini digeledah tempat yang bersangkutan. Nah, ternyata di situ ditemukan apa? Ditemukan catatan-catatan terkait bagaimana mengonslahkan perkara ini. Nah, jadi saya kira ada pintu masuk di situ, ya kan? Nah, tapi sebenarnya saya mau sampaikan begini, Mas Dipo. Kami juga mendalami begini. Di dalam putusan terkait dengan perbuatan person orang, ya kan kita tahu dulu bahwa Migor ini kan ada kelangkaan, ya, bahkan ibu-ibu sampai demonstrasi soal itu. Nah, oke, kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah. Apakah dari sisi regulasinya dan bagaimana bentuk prakteknya di lapangan. Ternyata ya, lalu orang kita perhadapkan, disidik dan dibawa ke pengadilan. Lalu oleh putusan pengadilan menyatakan apa? Terkait dengan uang pengganti kerugian keuangan negara tidak bisa dibebankan kepada para pelaku ini. Oke. Ya kan? Ya. Dibebankan kepada siapa? Korporasi. Ya, kita manut terhadap putusan. Sekarang korporasi kita sidik. Ya. Kita bawa ke pengadilan. Ada hak negara sekitar berapa? 12 triliun. 12 triliun. Nah, lalu ternyata apa? Onslah. Nah, ini kan berarti something wrong di sini. Ada inkonsistensi, ya, di antara dua putusan. Nah, ya. Yang menjadi perhatian juga bahwa peran, Pak, dari panitera ini tidak bisa dianggap sebelah mata karena menjadi penghubung antara pihak dari pengacara bahkan ke wakil ketua pengadilan negeri saat itu. Pusat, ya. Betul. Apakah kemudian peran-peran dari panitera ini mungkin Kejaksaan Agung punya bukti-bukti lain bahwa tidak hanya satu ini, tetapi mungkin banyak kasus lain yang kemudian menjerat panitera kita? Nah, memang yang menjadi satu hal yang menarik adalah ketika panitera ini kan tidak di Jakarta Pusat, tapi dia kan bekerja di pengadilan lain, Jakarta Utara, ya kan? Ya, memang apa yang Mas Dipo sampaikan terkait dengan peran itu sangat menarik dan kami melihat yang bersangkutan karena tidak di pengadilan Jakarta Pusat tapi di pengadilan lain. Nah, ini sesuatu yang harus apakah ini menjadi satu teknik atau modus baru, ya? Nah, ini saya kira kita harus betul-betul investigasi. Oke. Bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini tentu masih berjalan, Pak Harli, dan kita tahu juga secara total ada setidaknya sampai rekaman ini dibuat ada 8 tersangka ya, Pak, ya? Ada 8 tersangka. Sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Membukakah peluang bahwa akan ada sejumlah tersangka lain dalam kasus ini? Nah, berkali-kali kita sampaikan bahwa coba kita lihat ini. Dalam kasus pertama kita tetapkan 4, kemudian 3, kemudian 1. Artinya bahwa penyidik sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup, apakah ada fakta-fakta hukum yang mengkaitkan dengan bahwa peran orang atau peran pihak-pihak tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap peristiwa. Oke, karena kalau kita lihat secara lebih rinci lagi, Pak Harli, bahwa pengacara yang kemudian sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung ini baru bersumber dari satu
perusahaan. Ada 2 perusahaan lain yang kemudian diduga terlibat. Apakah ada koordinasi di antara 3 perusahaan ini untuk kemudian menyuap 4 hakim kita? Nah, itu yang harus kita lihat, ya. Itu yang harus kita lihat. Apakah misalnya bahwa janji hadiah sebesar 60 miliar ini dari satu korporasi atau satu orang atau dari beberapa orang atau beberapa korporasi. Nah, ini yang sedang diteliti oleh penyidik. Tapi kemungkinan itu ada, Pak Harli? Sampai semalam bahwa dari MSY. Oke. Ya. Dari satu korporasi ya, Pak? Nah, satu orang legal. Oke. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Pak Harli, bahwa beberapa kali kami datang ke sini, Kejaksaan Agung cukup banyak kemudian menangani kasus yang menjerat hakim kita. Apa yang kemudian Kejaksaan Agung ingin sampaikan? Apakah masyarakat masih memiliki harapan pada sistem peradilan kita, termasuk kepada wakil Tuhan hakim-hakim kita, Pak? Masyarakat tidak perlu pesimis atau apatis terhadap aparat penegak hukum, ya. Yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa ini bukan perbuatan institusional, tapi personal, oknum. Dan itu harus digarisbawahi. Karena kenapa? Bahwa semua mitigasi terhadap risiko itu pasti sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, termasuk kita di Kejaksaan Agung. Bahwa ada kebocoran, ya. Karena apa? Karena itu yang saya bilang, ada niat, ada kesempatan, nah, ada permintaan, ada tawaran, ada godaan. Nah, memang bahwa ini kembali kepada persoalan pilihan. Misalnya bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas dari setiap aparat penegak hukum, saya kira ini harus betul-betul ditanamkan sebagai bagian dari mereformasi kelembagaan penegakan hukum yang lebih baik. Siap, baik. Kapus Penkum Kejagung Pak Harli Siregar, terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih.